Neptunus, di sini Jupiter. Saya beserta seluruh staf dari Mabesal dan seluruh Pangkotama yang terlibat dalam latihan ini mengucapkan selamat dan bravo Zulu kepada seluruh unsur penembak yang telah melaksanakan uji coba penembakan senjata khusus. Bravo Zulu, tongkak sejarah baru bagi TNI Angkatan Laut dan Galangan Kapal Indonesia PT PAL berhasil ditorehkan. Atas keberhasilannya meluncurkan rudal Exocet MM40 Blok 3 dari kapal KCR KRI Halasan buatan anak bangsa. Pasalnya, penembakan Exocet MM40 Blok 3 tersebut baru pertama kali dilaksanakan di KCR 60 meter. Dalam latihan Operasi Laut Gabungan 2024 yang berlangsung di perairan Laut Bali pada tanggal 8-9 Mei lalu, TNI AL berhasil menembakkan beberapa senjata kendali dalam arsenal mereka, di antaranya 2 buah Exocet dari masing-masing KCR 60 meter, yaitu KRI Halasan 630 dan KRI Kapak 625. Disusul KRI Yosudarso menembakkan rudal C802 yang merupakan generasi terbaru dari rudal C705 yang lebih dulu diadopsi untuk KCR 60 meter. Kemudian diakhiri dengan peluncuran torpedo Black Shark dan torpedo A244S dari kapal selam 405 Alugoro. Ex-KRI Pulau Romang yang menjadi target sukses ditenggelamkan dari jarak 35 nautical miles. Hal ini menambah pengalaman serta kepercayaan diri bagi pengawal KRI Angkatan Laut kita dalam menghadapi ancaman yang sesungguhnya. Tak lupa, Kasal Muhammad Ali menyampaikan apresiasi atas kesuksesan uji penembakan tersebut, yang juga membuktikan kesiapan personil maupun alutsista TNI AL untuk menjaga kedaulatan perairan Indonesia, sekaligus menunjukkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan TNI. Kini, selain pada kapal fregat Marta Dinata Class, rudal Exocet MM Blok 3 juga diintegrasikan pada platform KCR buatan anak bangsa. Perlahan modernisasi terus dilakukan oleh TNI AL. Terlihat dari mulai terpasangnya rudal-rudal pada KCR kita. Tidak hanya peluncurnya saja, tetapi dilengkapi dengan isinya. Seperti contoh pada KRI Halasan yang terlibat dalam penembakan ini, selain sudah dipasangi meriam Bofors 57 Mk3 pada haluan, dan 2 pucuk kanon PSU kaliber 20 mm plus CMS Therma. Dikabarkan bahwa sejak Juli 2022 sudah mulai dipasang peluncur Exocet MM40 Blok 3. Peluncur Exocet di KRI Halasan 630 ini dipersiapkan dalam konfigurasi tabung 2x2. Dengan total 4 tabung peluncur, menjadikan komposisi jumlah Exocet MM40 di KRI Halasan 630 setara dengan yang ada di korvet Diponegoro Class. Exocet MM40 Blok 3 diluncurkan dari peluncur launcher ITL-70A yang digunakan untuk Exocet MM40 Blok 2. Indonesia sepertinya telah mengerucutkan jenis rudal untuk platform KCR, yaitu C705 buatan Cina dan Exocet MM Blok 3 dari MBDA Prancis. Berbicara kedua rudal ini, manakah yang lebih unggul? Exocet merupakan rudal anti kapal buatan Prancis yang tidak asing di arsenal TNI Angkatan Laut. Rudal yang mempunyai kemampuan jarak tembak hingga 200 km ini aktif digunakan di frigate kelas Marta Dinata milik TNI AL. Bahkan telah memulai debut penembakan pertamanya dari KRI I Gusti Ngurah Rai dan KRI Raden Edi Marta Dinata yang dilaksanakan pada latihan Armada Jaya di perairan Laut Jawa pada tanggal 30 Juni 2023 dengan sasaran ex-KRI Karangtekok 982. Dalam hal kecepatan, Exocet MM40 Blok 3 berada pada level high subsonic dengan Mach 0,93 dan kemampuan manuver sampai 10 knot. Exocet MM40 Blok 3 mempunyai radar cross-section yang kecil, dipadukan dengan mesin beremisi panas rendah membuat rudal ini diklaim sebagai Shield Anti-Ship Missile. Saat memasuki sistem penuntun terminal pada fase akhir, Exocet MM40 Blok 3 dilengkapi GPS guidance hingga lebih dari 10 waypoint, sehingga bisa menyerang kapal atau sasaran permukaan dengan sudut serang yang rumit, agar pergerakan rudal ini sulit diantisipasi oleh penangkis rudal dari kapal serang musuh. Sekilas tentang rudal besutan MBDA Prancis yang telah terbukti di Palagan Falkland antara Argentina dengan Inggris pada tahun 1982. Rudal Exocet menjadi ketakutan bagi armada laut Inggris saat itu, karena berhasil mengenai beberapa kapal dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Bahkan kisah tenggelamnya HMS Sheffield masih dikenang hingga sekarang. Kala itu, satu buah rudal yang diluncurkan dari pesawat Super Etenran berhasil menenggelamkan HMS Sheffield dan menewaskan 20 pelaut. Meskipun perang dimenangkan oleh kerajaan Inggris dan Argentina harus kehilangan hingga 60 pesawat,
Akan tetapi, serangan dari Argentina cukup mengejutkan dunia internasional. Bahkan hubungan antara Inggris dan Prancis sempat memburuk pasca perang. Publik tentu masih ingat tentang tragedi delaynya penembakan rudal C-705 pada latihan Armada Jaya ke-34 tahun 2016 lalu. Rudal C-705 tidak segera meluncur saat ditembakkan dari KRI Celurit hingga delay selama 5 menit. Hal ini membuat masyarakat hingga anggota Komisi 1 DPR RI skeptis akan kemampuan rudal tersebut, apalagi dihadapkan dengan kapasitasnya dalam menjaga ancaman di Laut Cina Selatan. Namun hingga kini, rudal C-705 masih tetap digunakan dan telah 4 kali ikut serta dalam latihan penembakan. Terakhir, rudal C-705 yang ditembakkan oleh KRI Celurit 641 dan KRI Kujang 642 berhasil menyasar KRI Balikpapan dalam latihan pada tahun 2021. Di awal video tadi sudah dijelaskan bagaimana rudal Exocet telah mempunyai cap battle proven pada perang Falkland. Lalu, bagaimana perbandingan harga keduanya? Dari sumber yang kami peroleh, per unit C-705 dijual seharga kurang lebih 20 miliar. Sementara rudal Exocet M40 Blok 3 yang dipakai juga oleh Indonesia memiliki bandrol harga sekitar 50 miliar per unit. Cap battle proven pada suatu sistem tentu lebih menjanjikan apabila kita tidak ingin berspekulasi atas kualitas alutsista yang dimiliki. Mari kita tunggu pemangku kebijakan dari Kementerian Pertahanan akan hal ini.